Halo, Assalamualaikum. Kenalin, namaku Nur Alfa Aziza dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Prodi Geografi, Angkatan 2020. Jadi, di video kali ini kita bakal mengenal iklim lebih jauh nih, yaitu ditinjau dari berbagai aspek, seperti aspek ruang, aspek waktu, berdasarkan konsep, skala, dan jenisnya. Nah, sebelum kita bahas materi tadi, kita tonton dulu yuk video berikut ini. Nah, dari video tadi kita bisa lihat jenis-jenis cuaca dan iklim yang ada di dunia. Meskipun cuaca dan iklim termasuk ke dalam bagian atmosfer, namun pengertiannya tetap berbeda. Secara singkat, cuaca merujuk pada kondisi atmosfer sesaat, hanya dalam rentang waktu menit, jam, hingga suatu hari di tempat tertentu. Sedangkan iklim merujuk pada keadaan atmosfer dalam periode yang panjang serta wilayah yang luas. Meteorologi dan klimatologi. Meteorologi merupakan ilmu cuaca yang mempelajari tentang atmosfer bumi seperti suhu, udara, angin, serta berbagai sifat fisika dan kimia atmosfer lain yang digunakan untuk perakiraan cuaca. Klimatologi merupakan ilmu iklim yang mempelajari tentang alasan mengapa iklim dan cuaca di berbagai wilayah bumi bisa berbeda, serta hubungan antara iklim dengan kehidupan makhluk hidup sehari-hari. Klasifikasi iklim. Iklim diklasifikasikan menjadi 6, yaitu yang pertama ditinjau dari skala ruang dan waktu, yang kedua konsep iklim, yang ketiga waktu iklim, yang keempat skala iklim, yang kelima wilayah iklim, dan yang terakhir jenis iklim. Pertama, berdasarkan lingkup skala ruang dan waktu, meteorologi terbagi menjadi 2, yaitu 1. Meteorologi mikro merupakan studi yang mempelajari tentang fenomena atmosfer bumi yang memiliki umur lebih kecil daripada meteorologi meso, yakni jaraknya kurang dari 1 km dengan waktu yang terjadi hanya beberapa menit. Meteorologi mikro sering pula dinamakan meteorologi sempit karena meneliti perbedaan antara cuaca dan iklim, namun untuk konteks keruangan wilayah yang sempit. Contoh meteorologi mikro antara lain pergolakan angin yang terjadi akibat hambatan bangunan serta proses yang terjadi di dalam awan, seperti pembentukan partikel es. 2. Meteorologi meso. Meteorologi meso merupakan studi yang mempelajari tentang atmosfer bumi yang memiliki jarak horizontal dari meteorologi mikro sampai dengan batas skala sinoptik, serta skala vertikal yang diawali dari permukaan bumi sampai dengan batas lapisan atmosfer bumi, yakni jaraknya sampai 20 km. Contoh fenomena meteorologi meso antara lain peristiwa angin tornado, puting beliung, angin darat, dan angin laut. Kedua, berdasarkan konsepnya, iklim terbagi menjadi 3, yaitu 1. Iklim radiasi atau radiation climate,
Radiation climate merupakan iklim yang telah ditetapkan dengan keseimbangan radiasi atmosfer bumi atau udara. 2. Iklim hipotetik atau hypothetical climate. 3. Iklim tiruan atau artificial climate. Artificial climate merupakan iklim yang dimodifikasi oleh aktivitas manusia yang biasa digunakan untuk merujuk bukan pada kondisi ruang terbuka, namun pada kondisi ruang tertutup. Ketiga, berdasarkan waktunya, iklim terbagi menjadi 3, yaitu 1. Iklim prasejarah. Iklim prasejarah merupakan iklim yang kedudukannya diketahui menurut cerita-cerita mitos yang terjadi pada zaman dahulu. Ciri-cirinya yaitu diberikan tanpa adanya bukti atau fakta-fakta sejarah. 2. Iklim sejarah. Iklim sejarah merupakan iklim yang kedudukannya diketahui menurut benda-benda yang mempunyai nilai sejarah. Ciri-cirinya yaitu disajikan lewat cerita atau kisah, namun dalam bentuk tulisan. 3. Iklim kuartener. Iklim kuartener merupakan iklim yang kedudukannya diketahui dengan menggunakan data struktur lapisan bumi ataupun ilmu tentang geologi. Ciri-cirinya yaitu ditetapkan menurut data pada zaman kuartener. Keempat, berdasarkan skalanya iklim terbagi menjadi 3, yaitu 1. Iklim mikro atau mikroklimat. Iklim mikro merupakan iklim yang terbentuk dalam skala yang kecil dengan satuan wilayahnya memakai satuan panjang ukuran meter serta satuan waktu ukuran menit. 2. Iklim meso atau mesoklimat. Iklim meso merupakan iklim yang terbentuk dalam ukuran panjang dengan satuan kilometer serta ukuran waktu dalam beberapa jam atau satuan jam. 3. Iklim ruangan atau indoor climate. Iklim ruangan merupakan iklim yang terbentuk dalam suatu ruangan tertutup dan menerapkan sektor pertanian pada rumah kaca. Kelima, berdasarkan wilayahnya iklim terbagi menjadi 5, yaitu 1. Iklim kutub atau polar climate. Iklim kutub merupakan iklim yang memiliki kondisi tekanan udara atau suhu lingkungan yang sangat rendah. 2. Iklim tengah atau temperate climate. Iklim tengah merupakan iklim yang berada tepat di garis lintang tengah antara dua kawasan, yaitu kawasan kutub dan kawasan tropis. 3. Iklim subtropis atau subtropical climate. Iklim subtropis merupakan iklim yang mengalami peristiwa kemarau pada musim panas dan peristiwa musim hujan pada musim dingin. 4. Iklim tropis atau tropical climate. Iklim tropis merupakan iklim yang mengalami tekanan udara atau suhu lingkungan yang selalu tinggi dan variasi tahunannya sangatlah kecil. Peristiwa hujan pun terjadi hampir sepanjang waktu yang tak menentu. 5. Iklim khatulistiwa atau equatorial climate. Iklim khatulistiwa merupakan iklim yang mengalami sedikit variasi tekanan udara atau suhu harian dan hujan terjadi sebanyak 2 kali dalam 1 tahun di sembarang waktu. Kelima, berdasarkan wilayahnya iklim terbagi menjadi 5, yaitu 1. Iklim kutub atau polar climate. Iklim kutub merupakan iklim yang memiliki kondisi tekanan udara atau suhu lingkungan yang sangat rendah. 2. Iklim tengah atau temperate climate. Iklim tengah merupakan iklim yang berada tepat di garis lintang tengah antara dua kawasan, yaitu kawasan kutub dan kawasan tropis. 3. Iklim subtropis atau subtropical climate. Iklim subtropis merupakan iklim yang mengalami peristiwa kemarau pada musim panas dan peristiwa musim hujan pada musim dingin. 4. Iklim tropis atau tropical climate. Iklim tropis merupakan iklim yang mengalami tekanan udara atau suhu lingkungan
yang selalu tinggi dan variasi tahunannya sangatlah kecil. Peristiwa hujan pun terjadi hampir sepanjang waktu yang tak menentu. 5. Iklim khatulistiwa atau equatorial climate. Iklim khatulistiwa merupakan iklim yang mengalami sedikit variasi tekanan udara atau suhu harian dan hujan terjadi sebanyak 2 kali dalam 1 tahun di sembarang waktu. Keenam, berdasarkan jenisnya iklim terbagi menjadi 6, yaitu 1. Iklim benua atau continental climate. Iklim benua merupakan iklim yang mempunyai daratan yang luas dengan skala benua. Ciri-cirinya adalah terdapat kesinambungan yang besar dari suhu tahunan dan harian, serta memiliki kelembapan relatif yang rendah dan keadaan curah hujan iklim benua berskala sedang, kecil, ataupun tidak menentu. Iklim benua biasa terjadi di sebagian belahan bumi bagian utara yang termasuk jenis daratan besar pada garis lintang sedang yang diperlukan untuk berkembang. Contohnya seperti Eropa bagian timur dan tenggara, Cina bagian utara dan timur laut, Iran bagian barat dan barat laut, serta Amerika Serikat bagian tengah dan timur laut. 2. Iklim bahari atau maritime climate. Iklim bahari merupakan iklim yang diakibatkan oleh pengaruh lautan dan ditandai dengan sedikit perbedaan antara suhu tahunan dan suhu udara harian yang kecil, serta kelembapan udara yang tinggi dan kadar atmosfer yang tinggi. Iklim bahari biasa terjadi pada pulau-pulau kecil dan bagian dunia yang menghadap angin, seperti Kepulauan Inggris bagian paling barat. 3. Iklim Mediteran atau Mediterranean climate. Iklim Mediteran merupakan iklim yang terbentuk di wilayah cekungan Mediterania. 3. Iklim Mediteran atau iklim Mediterranean climate. Iklim Mediteran merupakan iklim yang terbentuk di wilayah cekungan Mediterania yang bagian dari iklim subtropis dan disebabkan oleh pegunungan subtropis selama musim panas. Kemudian berpindah ke selatan selama musim dingin akibat meningkatnya perbedaan antara suhu wilayah bagian utara dan selatan. Iklim Mediteran mempunyai lingkungan yang panas dan kering, serta musim dingin yang sedang dan basah. 4. Iklim tundra atau tundra climate. Iklim tundra merupakan iklim yang keadaan rata-rata cuacanya berada di kawasan tundra yang mempunyai suhu sangat rendah, yaitu 10-35 derajat Celcius, namun tidak ditutupi oleh salju. Iklim tundra menjadi tempat pertumbuhan lumut, menghasilkan vegetasi tundra, memiliki curah hujan rendah dan angin kering yang kuat. 5. Iklim gunung atau mountain climate. Iklim gunung merupakan iklim yang mempunyai lingkungan pada wilayah yang semakin tinggi serta besarnya radiasi matahari yang mengandung sinar ultraviolet. Iklim gunung biasa terjadi di wilayah tinggi. Nah, jadi itu dia video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan salah hilaf mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum.